everyone, how are you doing? I hope everybody is in a great condition. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di kelas kita, di kelas bahasa Inggris, di pertemuan kita yang kedua, di chapter yang pertama ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dan kemudian kalian harus siapkan LKS Bahasa Inggris, pen, buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting nanti. Nah, sebelum kita mulai langsung ke materi, Mem akan memberikan dulu beberapa kalimat yang Mem mau kalian untuk perhatikan dan baca perlahan. Yang pertama, I recommend that you take a cooking class. The doctor suggested that white rice be replaced by brown rice. He requested that the car park not be locked at night. His parents insist that he join the company. Sekarang kalian perhatikan kata-kata yang berwarna hijau. Take, be, join. Nah, kata-kata yang berwarna hijau ini kita sebut subjunctive. Sekarang perhatikan lagi kata yang berwarna merah. Recommend, suggested, requested, insist. Kata-kata yang berwarna merah ini adalah kata yang diikuti oleh subjunctive. Apa sih subjunctive itu? Terus kenapa sih harus ada kata-kata yang harus diikuti oleh subjunctive? Apa sih bedanya subjunctive sama verb yang biasa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang subjunctive. Apa itu subjunctive? Fungsinya buat apa? Bagaimana cara pemakaiannya? So, siapkan buku LKS Bahasa Inggris kalian halaman 4 dan 5 serta buku catatan dan pulpen untuk menulis. Oke? Now let's start. Seperti yang kalian lihat di contoh yang sebelumnya, itu ada kata yang berwarna merah dan ada yang kata berwarna hijau. Nah, kata yang berwarna hijau itu kita sebut subjunctive. Subjunctive itu apa sih? Subjunctive adalah suatu bentuk kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan, saran, harapan, atau pengandaian yang berbeda dengan kenyataan. Subjunctive menggunakan bare infinitive, yaitu kata kerja bentuk sederhana tanpa penambahan s atau is. Meskipun subjek yang digunakan itu merupakan orang ketiga tunggal. Misalnya the man, Anna, mother, maupun pronoun I, she, he, atau it. Subjunctive adalah gabungan kata-kata setelah that dan be, work atau sing, yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi sebenarnya subjunctive itu verb, tapi dia nggak dipengaruhi oleh subjek. Kalau misalnya subjeknya itu she, nah verbnya itu read, jadi dia nggak akan berubah jadi she reads, tapi tetap jadi read. Jadi kata kerja tetap bentuk dasar atau bentuk pertama. Nah, secara singkat, subjunctive itu bisa dilihat dari rumus ini nih. Nah, ini dia rumusnya. Subjek utama, to be, kata-kata, verb atau adjective, that, subjek pelengkap sama subjunctive verb. Nah, tadi kalian lihat tuh, ada kata yang berwarna merah. Nah, kata yang berwarna merah itu, tadi memang sebutkan sebelumnya adalah kata yang diikuti oleh subjunctive. Apa saja sih kata-katanya? Nah, ini ada 8 kata yang diikuti oleh subjunctive. Suggest, recommend, advise, propose, insist, request, demand, ask. Itu adalah 8 kata yang diikuti oleh subjunctive. Nah, karena kita membahas tentang suggestion di chapter 1 ini, jadi kata-kata ini, 8 kata yang diikuti oleh subjunctive ini, verb ini, adalah kata-kata yang artinya tuh menyarankan. Suggest tuh artinya menyarankan. Recommend artinya merekomendasikan. Kemudian propose sama advice juga bisa digunakan untuk menyarankan. Artinya ya menyarankan. Ketika kita menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu action, we can use a that clause. Jadi kita bisa pakai that sama kalimatnya, clause-nya itu.
In informal situation, pada situasi yang nggak formal, that itu biasanya nggak ditulis atau nggak disebutkan. Dan yang perlu kalian ingat juga, kata yang tidak berubah itu, kata yang tetap bentuk dasarnya itu adalah verb, kata kerja, setelah 8 kata ini. Jadi setelah ya kata kerja yang diikuti, yang ada setelah kata-kata 8 kata ini, itu yang kita sebut subjunctive, bukan kata-kata yang ini ya. Nah, jadi suggest, recommend, insist, request ini bisa berubah bentuk. Misalnya suggest jadi suggested atau suggest tambahin s. Itu bisa. Jadi jangan bingung, yang subjunctive itu bukan yang 8 ini. Cuma 8 ini mengindikasikan setelah kata-kata ini adalah subjunctive verb. Bingung? Ah, ini dia Mem kasih lihat contohnya ya. Sofia suggests that Bagus board the bus soon. Mr. Ricky recommended that Arya apply for the scholarship. Mrs. Anita advised that her students not be late to submit their work. The principal insists that the students join community service. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa lihat, suggest, recommend, advice, sama insist itu dia berubah bentuk. Suggest ada S-nya, suggest. Recommended bisa, advice bisa, insist bisa. Tapi yang tidak berubah itu yang warna hijau. Dia tetap verb pertama, board, apply, be, join. Bukan boarded, bukan applies, gitu ya. Nah, lihat yang hijau ya, dia itu yang subjunctive. Kata-kata yang mengindikasikan setelah verb yang ini adalah subjunctive itu yang berwarna merah. Itu harus diingat. Nah, ini ada contoh lagi. Daniel requested that the fish be fed on time. Lucy asked that her friend do the homework now. Wawan proposed that Shirley sing an upbeat song. My father demanded that all his children stay home on the weekend. Ini contoh lain lagi, menggunakan request, ask, propose, sama demand. Lihat lagi, yang berubah kan cuma request, ask, propose, sama demand aja. Ada tambahan di belakangnya, ada suffixnya, ed, ask, ada s-nya, propose ada ed-nya, demand ada ed-nya, demanded. Tapi yang hijau, lihat lagi yang hijau. Be, do, sing, stay, itu dia nggak berubah. Walaupun ininya nih, subjeknya, the fish, itu subjeknya tunggal ya, singular. Dia nggak berubah. Dia nggak jadi are gitu kan. That Shirley ini juga singular. Tapi dia nggak berubah jadi sings. Tapi tetap bentuk yang pertama, dia nggak ada tambahan s, es, itu tidak ada. Jadi dia tetap be, do, sing, and stay. Jadi subjunctive itu tetap di verb, kata kerja bentuk pertama. Yang berubah itu cuma ya 8 kata kerja tadi. 8 kata yang Mem sebutkan tadi ya, itu juga verb ya. Mem ulangi lagi, suggest, recommend, advise, propose, insist, request, demand, dan ask. Oke. Semoga kalian nggak bingung lagi ya. Sekarang Mem akan kasih kelas recapnya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang subjunctive. Subjunctive itu digunakan untuk mengungkapkan saran, karena chapter pertama kita adalah tentang giving suggestion sama ask for a suggestion. Nah, jadi itu subjunctive yang kita bahas ini digunakan untuk mengungkapkan saran. Kemudian subjunctive selalu dalam bentuk bare infinitive. Ingat, bare infinitive tanpa penambahan akhiran s ataupun es, walaupun subjeknya tunggal. Nah, kata-kata yang diikuti oleh subjunctive adalah yang 8 tadi, suggest, recommend, advise, propose, insist, request, demand, dan ask. Setelah kata-kata ini, baru deh verbnya adalah verb subjunctive. Subjunctive verb yang tidak berubah bentuk. Tapi suggest dan kawan-kawan ini bisa berubah bentuk, bisa tambahin s, es, ataupun ed, itu bisa ya. Oke.
So, do you have any question? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan kalian di kelas Telegram kita setiap hari Senin. Don't forget. Terus jangan lupa untuk mencatat pelajaran kita karena nanti Mem akan tanya di kelas apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dan ini dia Mem akan kasih tugas untuk kalian. Tugasnya gampang aja. Kalian bikin 8 kalimat yang menyarankan sesuatu menggunakan subjunctive. Lihat contoh-contoh tadi. Kalian bikin, tulis di buku catatan, dan upload ke Google Classroom kelas kita. Okay? So that's our lesson for today about subjunctive. See you in the next meeting. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Okay? Bye!